Untuk yang akan datang itu tes PPG itulah tes P3K. Jadi untuk saat ini masih akan tes P3K. Tetapi kami memberikan afirmasi 100% bagi sertifikat pendidiknya dan biasanya sudah diketahui tempat di mana yang bersangkutan akan ditempatkan, tetapi tetap mengikuti mekanisme tes. Untuk yang akan datang itu tes PPG itulah tes P3K. Jadi untuk tahun 2025 itu sudah terintegrasi. Jadi seleksi guru baru itu adalah seleksi masuk PPG. PPG selama 1 tahun adalah latsar bagi ASN. Kita sudah diskusi dengan LAN. Kemudian masa percobaan semua PNS itu berangkat dari P3K. Jadi kayak jalur karir. Jadi dia bisa jadi PNS setelah P3K. Dan nanti tesnya itu berbeda. Jadi ke depan itu P3K ini setiap PNS dimulai dari P3K. Jadi P3K ini punya ruang atau kesempatan untuk menjadi PNS. Kurang lebih itu. Terima kasih sekali Bu Dirjen. Saya ingin, nama saya Agus Bu dari Temanggung. Saya ingin menyampaikan unek-unek mungkin semuanya Bu. Jadi guru itu setiap bulan pasti berkurang karena purna. Tetapi untuk pengangkatan kita terkendala dengan anggaran. Apalagi kalau nanti benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah kebijakan bahwa ASN itu hanya ada PNS dan P3K, maka kami khawatir dengan nasib teman-teman saya guru tidak tetap yang jumlahnya masih sangat luar biasa banyak. Nah ini penyelesaian di Pemda tidak akan mampu Ibu. Jadi kami berharap ada kebijakan lanjutan terkait dengan teman-teman kami yang statusnya masih GTT. Kami mohon untuk betul-betul dipikirkan karena jumlahnya saya yakin masih sangat-sangat banyak sekali. Terima kasih Prof. Terima kasih. Monggo langsung Ibu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi kalau ya tepuk tangan ini namanya Kadisnya harusnya begitu semua ya. Memikirkan guru-guru. Jadi terima kasih Pak. Jadi kalau di jumlah, di angka gitu ya. Saat ini jumlah guru honor. Jadi yang disebut dengan honor itu sebenarnya yang disebut dengan ASN itu adalah di sekolah negeri gitu ya. Kalau di sekolah swasta namanya GTY. Beliau-beliau ini sudah terikat kontrak dengan yayasan atau guru tetap yayasan. Sedangkan guru non ASN itu yang belum punya kontrak dengan siapapun, mereka masih ada di satuan-satuan pendidikan di sekolah negeri. Nah kalau ASN, kalau P3K itu guru kontrak dengan Pemda gitu ya. Jadi sebenarnya itu sama, karena sekarang ini lagi rame nih Pak, guru swasta kok nggak bisa ikut ASN P3K gitu. Beliau-beliau ini kan sekarang terikat kontrak. Pada saat itu, pada saat diterima di sekolah itu ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan dua belah pihak begitu. Terkait dengan pertanyaan tadi, jadi saat ini tuh sebenarnya skema untuk pengisian guru yang pensiun itu sudah ada. Jadi kami itu bekerja melalui dari regulasi dan dari lapangan. Dari regulasinya itu kita sedang menggodok tentang RPP peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan, di mana di situ juga mengatur pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan tata kelola guru. Misalnya pembagian peran pusat, kita belajar dari seleksi ASN P3K yang sudah kita lakukan sejak tahun 2021 hingga 2024 ini, itu kita seperti mengulang kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Misalnya pemerintah Kemendikbud menghitung kebutuhan 419.000, tetapi pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan, umumnya kapasitas anggaran, dia hanya mengusulkan sedikit. Tahun ini tidak ada, hanya sekitar 40% gitu ya. Nah melihat hal tersebut kita mencoba mengatasi dari celah regulasi yang mana di sini kementerian dalam hal ini Kemendikbudristek yang akan menetapkan formasinya, mengusulkan formasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kemenpan, sehingga bukan Pemda yang mengusulkan formasi. Terkait ini tentu dibarengi dengan pengusulan anggarannya. Jadi anggaran untuk ASN
P3K itu dari pusat gitu. Dan ini tertuang dalam salah satu pasal di dalam RPP PDM atau RPP penyelenggaraan pendidikan. Nah, terkait dengan hal ini tentu tahun ini itu tidak akan selesai. Kalau saya sebut kita punya 400-an ribu lebih non ASN di sekolah negeri. Tahun ini baru akan terangkat 175 ribu. Berarti kan pasti masih ada sisa. Kalau di dalam Kepmen tentang seleksi ASN P3KJF guru, mereka yang tidak diangkat di sini akan menjadi paruh waktu gitu ya. Tapi paruh waktunya itu belum ada juknisnya. Sehingga kami melihat masih perlu untuk dilanjutkan seleksi ASN P3K ini tahun depan. Dan ini bukan hanya himbauan, karena secara regulasi kita juga sudah mengatur. Nah, terkait dengan guru yang tadi masuk Pak, memang tidak lagi boleh merekrut guru non ASN atau honor yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Saat ini kita sedang menyelesaikan 1,6 juta guru di dalam satuan pendidikan yang belum certified, sedang kita sertifikasi dalam 2 tahun. Tahun ini 600 ribu, tahun depan 700 ribu, sisanya belum S1, kita selesaikan S1. Sehingga kita akan mencoba lembaran baru dengan semua guru baru adalah ASN guru sertifikasi. Dan itu seleksinya sudah terintegrasi dengan seleksi PPG Pak. Jadi kita sudah punya skema untuk pengisian guru-guru baru yang menggantikan guru pensiun dengan PPG Prajabatan dan penataan dan redistribusi guru-guru non ASN yang sekarang ada di sekolah-sekolah negeri. Dan ini tahun ini pasti belum selesai. Karena Undang-Undang ASN mengatakan bahwa Desember 2024 adalah batas akhir untuk guru non-ASN, maka nanti akan berubah status menjadi paruh waktu dulu ASN. Baru nanti tahun depan kita akan melakukan rekrut melalui ASN P3K semuanya. Demikian Pak, terima kasih. Baik. Mas Menteri, sejak tahun 2020 beliau sudah menyuarakan 1 juta guru P3K. Dan sampai saat ini mulai 2021 hingga 2023 itu sudah 775 ribu guru honor menjadi P3K termasuk mereka yang ada di sini. Ya, tepuk tangan. Dan tahun ini akan bertambah lagi 175 ribu. Jadi kalau di jumlah itu sekitar 960 ribu. Tahun ini guru honor menjadi P3K. Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dalam 3 tahun itu ada hampir 1 juta. Guru honor menjadi P3K. Lah, selain 2 hal tersebut banyak sekali yang kita kerjakan. Saat ini siapa peserta piloting PPG? Oh, ya. Ya, yang lain ya. Jadi kita sedang melakukan akselerasi untuk pendidikan profesi guru dengan melakukan berbagai macam penyederhanaan proses sehingga para guru ini tidak perlu datang ke kampus untuk belajar selama 1 semester. Tetapi cukup belajar di platform dan tahun ini kami akan mensertifikasi 600 ribu guru. Siap. Jadi 589 guru. Yeah. Bagi yang belum terpanggil memenuhi syarat piloting 1 maupun 2, maka nanti kita akan panggilnya di akhir September atau awal Oktober. Itu jumlah totalnya 589 ribu. Jadi kepala dinas juga nggak usah takut, khawatir untuk bayar tunjangannya. Karena kami sudah siapkan tunjangannya untuk tahun depan, jadi kami sudah mengajukan kenaikan dan disetujui dari tunjangan guru PNS ASN daerah itu dari 56 triliun ke 70 triliun. Jadi naiknya ke 14 triliun itu bagi Bapak Ibu guru yang 600 ribu itu nanti per catur bulan 2 sudah menerima tunjangan. Oh, ya, siap, Bu. Ya. Selain itu juga banyak yang kita kerjakan seperti pengelolaan kinerja menggunakan platform yang terintegrasi dengan PMM, dengan Ekin, sehingga Bapak Ibu guru ASN tidak perlu lagi mengisi 2 platform. Kemudian kenaikan jabatan sekarang lebih sederhana lagi, cukup uji kompetensi dari rumah karena menggunakan daring, tidak perlu lagi numpuk-numpuk berkas. Kemudian ada juga pelatihan kompetensi bagi guru PJOK, guru seni budaya, guru olahraga, ada juga guru inklusi dan juga penanganan PKG bahasa Inggris dan juga ada juga penyediaan peningkatan kompetensi guru PAUD untuk mengatasi stunting. Kurang lebih itu banyak Pak Darmadi. Terima kasih. Matur sekali Bu Dirjen, beberapa informasi yang cukup membanggakan terutama terkait dengan
tunjangan profesi guru yang telah disiapkan di tahun depan oleh Ibu Dirjen atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga Bapak Ibu Kepala Dinas sudah punya kemantepan sekarang ketika mendorong para guru di daerah mengikuti PPG piloting, insya Allah dananya sudah disiapkan jika lulus. Jika lulus. Ya. Kalau dulu sebenarnya guru penggerak itu kan diklat calon kepala sekolah gitu ya. Dan pengawas sekolah. Kemudian sekarang itu berganti nama dan peningkatan substansi disesuaikan model pelatihan berbasis lapangan itu dengan nama guru penggerak. Yang mana ini guru penggerak itu sudah mencakup kepemimpinan pembelajaran baik untuk kepala sekolah maupun pengawas. Dengan pelatihannya lebih banyak meskipun sama-sama JP-nya tetapi persentase di sekolah lebih besar. Kemudian mendapatkan pendampingan, pembimbingan secara melekat dari para pengajar praktek, fasilitator. Ini yang membedakan dengan pelatihan calon kepala sekolah sebelumnya. Mungkin namanya bisa berubah ya, tetapi esensi pendidikan guru penggerak akan terus ada. Jadi sebelum misalnya saya diganti pun, nanti saya akan mencoba meyakinkan bahwa pendidikan guru penggerak dengan investasi yang sangat besar, dengan perubahan yang ditimbulkan di ekosistem belajar oleh para guru penggerak ini layak untuk dipertahankan. Mungkin namanya bisa disesuaikan, tetapi esensi pendidikan guru penggerak pasti masih ada. Karena kita butuh sertifikasi buat kepala sekolah dan pengawas sekolah. Siap. Dan saat ini satu-satunya adalah itu, sertifikasi itu. Itu jawabannya.